gitu. Jadi Iya. kalau mau dibilang spouse support banget, ya support banget untuk financialnya gitu. Lumayan ya mensupport ya. Lumayan banget. Oke. Ngebantu banget lah. Iya. Halo guys, ketemu lagi nih dengan gua Darwin Indo di Toronto, dan hari ini kita membahas sesuatu yang berbeda nih ya. Dari kemarin gue udah membahas mengenai kalau teman-teman yang lagi kuliah ke sini gitu ya. Dari pihak si orang yang lagi kuliahnya. Nah, tapi kan beberapa di antara teman-teman yang kuliah itu ada beberapa yang membawa istri dan anaknya. Nah, sekarang kita pengen lihat dari sudut pandang sang istrinya ini. Bagaimana nih ya sharingnya ya ketika datang ke Kanada mensupport suaminya untuk kuliah. Dan hari ini gue kedatangan tamu spesial. Oh ya, tapi sebelum itu guys, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan bantu sebarkan ya. Karena informasinya ini akan sangat berguna sekali bagi kalian, terutama yang sedang lagi mau berangkat ke Kanada dengan membawa keluarganya. Dan boleh kita perkenalkan teman kita ini, yang satu ini bernama Margaret. Margaret guys ya. Margaret, boleh sharing nggak ke kita nih ya? Kamu di sini udah berapa lama dan di sini tuh membawa keluarga dan suami ini lagi kuliah apa gitu seperti itu. Jadi saya tiba di sini itu bulan jadi lupa Agustus tanggal 28 2018. Oh, oke. Terus jadi kurang lebih di sini udah 2 tahun lebih ya, 2 tahun lah, sekitar 2 tahun 2 gitu. tahun lebih ya. Dan di sini ini menemani suami ya? Iya, menemani suami. Jadi suami yang sekolah 2 tahun, sekarang jadi udah selesai Oh, udah lulus sekolah, ya. udah lulus gitu. Jadi selama saat itu pas dia sekolah, saya cari-cari kerja. Oh, oke, Gitu. oke. Anak-anak kan juga langsung udah didaftarin. Jadi Iya. anak-anak sekolah, suami sekolah, terus awal-awal nganggur. Oke, oke. Nganggur. Nggak tahu mau Iya. ngapain. Ini boleh tahu nggak sedikit backgroundnya dulu di Indonesia itu di Jakarta ya dulunya? Di Jakarta, Di iya. Jakarta ya, oke. Dan boleh tahu nggak kenapa decisionsnya untuk sekolah ke Kanada waktu itu? Kan banyak negara lain juga ya pilihannya ya. Betul. Sebenarnya yang pengen ke Kanada itu gua. Nggak apa-apa ya ngomongnya ya, biar lebih santai. Justru pakai gua lu aja lebih enak. Jadi yang dari awal yang mau pergi itu gua. Oh, Udah oke. lama sekali. Jadi sebenarnya kita udah apply express entry dari Jakarta Oh, sebelumnya. oke. Jadi sekitar mungkin 5 tahun sebelumnya kita udah apply. Jadi begitu kita merit, setahun kemudian gue saranin mau gak kita ke Kanada gitu. Karena Oh sorry, itu tadi kan 2018 berangkat, tapi ini 5 tahun sebelumnya nih, berarti sebelumnya, 2000, iya. 2013 nih kurang lebih ya? 2012 kita udah apply. Oh 2012 apply sebenarnya. Oh, oke. Cuman kayaknya ternyata pas kita kesini banyak yang cerita pas lagi tahun-tahun segitu Kanada lagi ada ini ya apa struggle juga. Jadi kita punya apa pas apply itu agak jadi sulit gitu untuk masuknya. Oh, applications-nya gitu ya. Benar, application-nya. Jadi kita apply tahun 2012, 4 tahun kemudian baru dikabarin kita nggak dapet. Oh gitu ya. Padahal persyaratan semua udah lengkap tuh. Bener, udah lengkap semuanya. Jadi 4 tahun kemudian kita udah bayar juga itu yang $1.000 itu. Waduh. Cuman nggak dapet, Wow. tapi ya nggak apa-apa. Mungkin kan jalannya lain. Betul. Oke. Gitu. Nah, jadi setelah nunggu 4 tahun, akhirnya mau decide dengan alternatif yang lain nih, gitu ya, untuk Iya, ke jadi kita Kanadanya ya. cari jalan lagi kan, banyak jalan menuju Roma katanya. Betul, iya. Terus? Terus ya, akhirnya ya, kan nanya kan, gimana, masih mau nggak gitu loh ke Kanada. Karena pilihan gue ke sini tuh karena, satu sebenarnya dari dulu, gara-gara gue nonton film, ada film tentang health system. Salah satunya mereka ngomongin tentang Kanada dan health systemnya bagus banget kan. Maksudnya sebenarnya kayak BPJS di Indonesia, cuman ya lebih baik lah gitu. Gara-gara itu. Film dokumenter ya berarti ya? Dokumenter, iya. Salah satunya tuh Cuba bagus, terus Kanada. Cuba? Jadi, iya, Cuba juga bagus. Oh ya? Obat kanker aja gratis. Oh ya? Iya. Oh
Oke, gitu. oke. Jadi Tapi lu nggak pilih sekolah ke Kuba ya? nggak pernah dengar kan negaranya. Oke, oke. Terus kan ada temen di Kanada, jadi pikir Iya. yaudahlah boleh gitu. Mm-mm. Kedua udah punya anak juga, jadi kan pikir aduh Mm. mungkin anak lebih baik di sini, mungkin lebih nyaman gitu. Oke, oke. Iya. Nah, terus kalau boleh tahu suami saat ini sekolahnya di bidang apa nih? Jurusannya? Dia hospitality. Hospitality ya. Heeh. Oke, Kemarin oke. udah sempet ngobrol kan, discuss sebelum Hmm. kita berangkat, siapa nih yang mau sekolah gitu. Sweet. Sweet dulu. Siapa yang mau sekolah? Udah langsung, gue udah bilang, kayaknya sebaiknya lo gitu yang sekolah. Satu, Inggris lu kan lebih bagus. Gitu Oke. kan. Karena dia sebelumnya udah sekolah di luar gitu. Oh, oke. Iya, Jadi iya. gue bilang, lu aja yang sekolah. Kedua, kalau gue yang sekolah, yang urus anak-anak siapa? Masih kecirit-cirit gitu. Boleh tahu nggak anak lu umur berapa sih waktu lagi baru kesini tuh gitu? Berarti sekarang Heidi kan 9, berarti 7 sama 5. 7 sama 5 ya. Masih banyak butuh perhatian lu banget lu ya. Iya, makanya justru itu kan pusing. Iya. Dan lu tahu sendiri di sini kan nggak bisa pakai suster, nggak ada nurse, bener nggak? Ya kan harus Nah, rawat bener. sendiri semua ya. Makanya justru itu yang jadi pertimbangan juga kan. Gimana mau sekolah Bener. lagi gitu loh. Iya, Nanti anaknya terbengkalai. Jadi kurus ya ntar. Iya. Oke, jadi itulah ya akhirnya keputusan kenapa akhirnya si suami yang akhirnya mau sekolah gitu ya. Benar. Jadi akhirnya dia yang sekolah gitu. Nah, terus pertimbangan apa lagi yang akhirnya kalian decide akhirnya berangkatnya sekeluarga bawa bersama lu dan anak-anak gitu tuh. Iya, itu juga pertanyaan yang bagus tuh. Kemarin kita juga sempat decide kan. Awalnya tadinya mungkin dia aja yang berangkat. Betul. Selama 2 tahun gitu, karena mungkin kan kita mikirnya biaya juga lebih murah gitu kalau dia sewa apartemen atau apartemen room gitu kan ya. Cuman kemarin ada beberapa kan dia jadi baca detail di CIC itu, government punya website segala macam. Juga Kanada itu sangat support keluarga. Gitu. Jadi salah satunya itu. Dan dia juga bilang kalau misalnya gue ikut, gue bisa kerja. Jadi nggak cuman, maksudnya punya open working permit gitu, bisa dapat gitu dengan suaminya student. Gitu. Jadi itu yang pertimbangan kita. Akhirnya kita berangkat sekeluarga juga karena dia juga nggak bisa 2 tahun hidup sendirian katanya. Maksudnya butuh support aja lah. Misalnya kalau bareng-bareng kan mungkin supportnya lebih kuat, dia bilang gitu. Bener, setuju gue. Apalagi lagi winter. Kalau nggak ada pasangan yang dipeluk nggak enak. Bener nggak? Nggak ada selimut ya. Iya. Tapi itu decision yang bener untungnya. Setelah di sini kan, apalagi sekarang lagi pandemik, aduh, kalau nggak bisa ketemu nih. Betul, susah, bener-bener. Tapi gua sangat mendukung lah kalau bawa keluarga lah ke sini lah. Berjuang sama-sama, bener nggak? Bener-bener berjuang sama-sama. Nah, biar tahu ya rasanya susah. Iya, bener. Nah, terus ketika ini banyak yang nanya nih ya, beberapa orang tuh banyak yang suka nanya gini, kalau ketika apply, misalkan kan suami apply student visa tuh, ya kan? Setelah dapat acceptance kan dia apply student visa ya. Betul. Nah, itu langsung berbarengan dengan istri dan anaknya apply visa juga bareng atau tunggu suami dulu udah di-approve? Baru si istri dan anak apply visa yang terpisahnya itu? Bareng. Oh, bareng. Ya bareng. Jadi dia apply kan daftar sekolah kan. Begitu sekolah udah approve, kita apply visa kan. Begitu visanya kan visa, beda ya antara student sama spouse beda ya? Beda. Jadi kita apply visa buat diri gua juga lain. Jadi dia harus bikin surat letter juga gitu buat government kenapa gua mau apply visa juga buat istri gua gitu. Terus alasannya apa gitu. Jadi tapi bareng semuanya. Apply visanya. Berbarengan ya itu ya. Berbarengan. Oke, iya. Karena banyak yang nanya seperti itu, katanya takutnya nanti kalau apply-nya bareng bersama keluarga malah ditolak katanya gitu. Ada chance seperti itu. Beberapa teman yang kurang lebih statusnya sama kayak kita, maksudnya datang berkeluarga juga, juga bareng juga sih mereka. Apply-nya visanya. Apply-nya bareng ya. Bareng. Okay.
Nah, lo dulu ketika apply visanya itu pakai agency, pakai education agent atau apply sendiri tuh waktu itu? Enggak, kita urus sendiri semuanya Urus sendiri ya. dari nol sampai tiba di sini, Sampai tiba sini ya. nggak pakai agent. Oke, oke. Jadi sebenarnya kalau emang bukan gue kan yang baca sih sebenarnya, bukan gue juga yang cari tahu. Jadi sebenarnya yang cari tahu dan informasi itu semua tuh suami gue. Oh, Ya, oke. jadi dia yang bacain itu tuh semua websitenya, detail banget ya kan, Iya. dibacain detail satu-satu. Ya udah dia udah tahu, baru dia apply yang sesuai sama si government itu bilang gitu. Jadi emang dia juga bilang sebenarnya bisa apply sendiri kalau emang rajin baca. Iya. Gitu. Cuman kan ya kalau gue yang baca sih gue males. Bener. Iya. Lo orang seni biasa. Kalau orang seni kayaknya malas baca tuh. Bercanda dia, bercanda. Maunya lihat gambar. Iya, betul. Oke, iya. Nah, terus setelah kalian apply semuanya dan udah dapet gitu ya. Kan otomatis untuk proses berikutnya itu mencari akomodasi tuh ke sini, bener nggak? Beda kan antara kalau student yang masih single atau yang udah bawa keluarga, bener nggak? Kalau Iya, student betul. single ya bisa cari dorm lah di kampusnya atau gimana gitu ya. Tapi kalau yang udah bawa keluarga tuh gimana tuh ya waktu itu proses cari akomodasinya tuh ya? Kita sebenarnya ngobrol pertama kali tuh kita banyak dapat masukan dari Rolly Arifin. Dari Berarti Servianto di juga. Servianto ya. Karena gue sempat datang ke itu tuh pertemuannya Servianto yang suka 2 di kali terus restoran ketemu itu ya. Iya, terus ketemu Rolly kan. Terus berapa kali kita ketemuan doang sama dia terus tanya-nanya saran gimana gitu. Oke. Iya guys, buat kalian yang belum tahu, di sini tuh ada mailing list untuk orang Indonesia ya yang udah berada di Kanada gitu ya, namanya Servianto. Nah, itu di mailing list itu sebenarnya nggak ada salahnya kalau kita yang udah mau planning ke Kanada untuk ikut mailing list itu ya, karena di situ banyak yang sharing ya mengenai kalau mau cari akomodasi bagaimana gitu ya, atau bisa saling titip menitip apa gitu ya, seperti itu ya. Benar. Nah, ini Margaret salah satunya nih, ketika mau berangkat dia mendapatkan informasi tentang akomodasi dari situ ya jadinya tadi ya. Secara nggak langsung. Jadi Ya, lu karena dapet ngobrol gitu ya. sama si Bang Rolly itu emang orang Servianto, terus kita ngobrol sama dia. Dia bilang sama kita, coba cari tanya orangnya gitu di Servianto gitu kan. Oke. Ya udah, ya email itu terus ada yang nawarin dari email di Servianto itu. Oke. Menarik. Oke, dan eng ya, setelah itu berangkat deh ya naik pesawatnya sampai Toronto. Oh ya, boleh tahu nggak decision-nya kenapa pilih Toronto? Soalnya ada temen gua di Toronto yang udah 10 tahun. Oke. Gitu. Jadi pikir nggak sendiri banget lah gitu. Iya, bener. Iya. Nah, terus ketika udah sampai di Toronto nih, akhirnya kan mulai nih ya, suami mulai sekolah dan lu mulai di rumah menjaga anak. Dan itu prosesnya gimana tuh dari tadinya harus menjaga anak sampai akhirnya lu bisa kerja? Iya, itu lumayan awal-awal tuh lumayan bingung kan, harus beradaptasi ya. Betul. Sama situasi yang baru. Yang tadinya di Indo banyak yang bantuin, terus tiba-tiba ke sini sendirian. Gitu. Mesti masak, terus mesti siapin anak-anak punya bekal, anterin juga, walaupun sekolahnya nggak jauh-jauh amat, tapi kan tetap harus anterin. Winter lagi pas kita nyampe sini. Betul. Pas lagi dingin-dinginnya. Antar jemput, terus mikir, aduh, anak sekolah jam 9, pulang jam 3, harus dijemput, antar jemput. Iya. Gimana bisa kerja? Lu awal-awal langsung udah ada mobil atau belum ada mobil dulu ya? Gimana bisa beli mobil? Nggak punya SIM. Betul. Iya. Iya, jadi lumayan sempat mikir gitu ya, gimana ini kalau kita kayak gini. Sempat udah siap nih mentalnya, mau kerja di apa aja lah pokoknya. Mau jadi pengen kerja jadi di McDonald's, Starbucks kayak, mau di Walmart kayak, di cleaning service kayak juga udah nggak apa-apa pokoknya, mau cabutin bulu ayam juga gitu kan. Teman-teman di Jakarta udah sempet sempet godain kita gitu kan, mau kerja apa lu di sana gitu, nggak kenal siapa-siapa gitu kan, nggak ada network. Iya. Paling cuci piring lo katanya gitu.
mentok-mentok. Iya. Ya udah akhirnya entah gimana ya ada aja jalannya gitu. Terus tapi sempat nganggur berbulan-bulan. Boleh tahu nggak kira-kira berapa lama tuh dari waktu landing sampai akhirnya consider untuk kerja tuh berapa lama prosesnya tuh? Dari landing gue udah apply kerjaan. Oh, waktu dari landing. Dari landing. Jadi ya mungkin nggak langsung ya, maksudnya seminggu, 2 minggu kan kita beradaptasi sama situasi dan udara dan lain-lain. Terus setelah semuanya udah agak settle gitu kan, coba untuk apply kerjaan gitu. Dari Agustus akhirnya gue dapat kerja itu di bulan Januari. Oke, jadi kurang lebih sekitar 6 bulanan lah ya prosesnya ya. Agustus ke Januari udah betul apa? Iya. Boleh tahu nggak nih sedikit nih, tadi kita lupa tanya. Background lu di Indonesia dulu lu profesi lu apa? Fotografer juga. Oh, fotografer. Dan selama ketika yang 6 bulan itu, ketika lu cari-cari kerja, lu cari kerja yang sesuai bidang juga sebagai fotografer sesuai juga? bidang juga. Oke. Sama. Nah itu dalam proses pencarian kerjanya sebenarnya gimana sih kalau untuk fotografi ini? Challenging nggak sih mencari pekerjaan di sini fotografi? Awal-awal gue sempat datang kayak ke next step gitu yang buat orang-orang imigran yang baru datang, bukan ya pokoknya orang yang baru datang gimana sih caranya interview, gimana sih caranya bikin resume gitu ya, betul, semua itu ya diajarin, tapi itu ternyata tidak apply sama gue punya kerjaan. Jadi waktu itu pernah tuh suami gue anterin gue ke agensi kan. Dia komplain, aduh sepatu lu kotor banget nih, masa lu interview sepatunya kotor gitu kan. Terus gue bilang, masa sih dia liatin sepatu gue gitu kan, mau juga liatin portfolio gue kali, gue bilang gitu. Iya, benar. Jadi untuk kerjaan di bidang jasa kayak gue gini, akhirnya gue udah realize mereka nggak melihat dari resume, dari CV lu gitu. Portfolio yang paling penting. Jadi begitu datang ngomong kenalin diri, keluarin portfolio lo. Iya. Benar. Berarti mirip sama istri gua sih sebenarnya. Karena kita bidang jasa. Betul, iya. Jadi istri gua juga kalau di resumenya ada attachment-nya biasanya. Attachment-nya portfolionya tuh ya. Bener, dia udah nggak lihat lagi gitu lo mau ini background-nya apa segala macam gitu kan. Iya, benar. Yang penting lu fotonya ada, terus skill yang dia perluin sebagai fotografer ada gitu. Paling nggak bisa lolos interview dulu deh gitu. Dapat panggilan lah paling nggak gitu. Oke. Nah itu boleh tahu nggak berapa kira-kira selama 6 bulan itu pernah dipanggil interview berapa kali gitu, inget nggak? Selama 6 bulan itu ya, mungkin sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali kayaknya ada. Ada 5 kali interview ya? Ada 5 kali interview. Proses interviewnya nervous nggak gitu atau gimana? Atau udah biasa aja gitu? Yang pertama iya nervous. Kan ya? ke agensi kan. Agensi gede lagi. Ada nama punya agensi gitu kayak Ogilvy gitu-gitu. Kayaknya nervous terus tapi excited gitu kan. Aduh gila baru datang lumayan nih, katanya susah cari kerja tapi dapat panggilan gitu kan. Iya. Benar. Bisa dipanggil aja seneng banget rasanya udah. Iya, bisa dipanggil aja udah seneng banget gitu. Benar. Ya udah. Terus tapi ternyata mungkin nggak cocok ya. Jadi kan nggak dapet kerjaannya. Benar. Iya. Oke. Nah ini ketika akhirnya lu dapet nih yang di tempat lu yang sekarang ini kerja, itu ketika lu diterima itu kan lu di hire. Nah itu kerjanya jamnya itu fix kayak orang office gitu 8 to 5 atau fleksibel tuh jamnya kalau fotografi gitu ya? Fleksibel justru, makanya gue juga mikir kemarin kalau di flashback lagi, beruntung banget gue gitu loh. Dan mungkin emang udah jalannya. Karena dengan gue kerja di tempat gue yang sekarang ini, gue tuh bisa ngurusin rumah, ngurusin anak-anak. Karena kerjanya fleksibel banget. Seminggu cuma datang 2 kali. Sisanya gue kerja dari rumah.
Oh iya ya, karena kerjain semua ngedit apa segala di rumah aja ya tinggal ya. Iya, Oke, iya itu yang justru sebenarnya gue tuh tadi agak concernnya lebih ke arah mungkin kalau kayak case-nya lu agak beda ya karena lu Mm, fotografi ya. mm-mm. Tapi kalau misalkan in case-nya tuh misalkan tadinya lu tuh harus kerjanya fix di studionya dia gitu 8 to 5 from Monday to Friday. Nah, itu bagaimana memanage-nya lu suami lagi kuliah, lu harus kerja, anak sekolah gitu kan. Tapi kan di sini lu tahu sendiri anak nggak boleh ditinggal kan, bener nggak? Bener, iya. Makanya itu Gitu. udah jalan ya. Justru gue juga mikir gila. Ini udah jalannya banget ya. Udah gue kerja di Mm, sini enak banget gitu loh, mm, santai, mm, mm. dapat makan lagi. Oh ya? Iya. Oh, Vegan dimasakin atau sih, dibeliin tuh? dimasakin pakai chef. Wow, Gila pakai chef. emang. Pakai chef. Wah, keren banget. Keren banget memang. Justru gue juga, Mm, gue pikir gila ini gue beruntung banget ya kerja di mm. sini gitu. Karena Oh, gue bisa manage waktu gue. mm. Terus udah gitu anak-anak nggak terbengkalai, suami juga nggak terlantar ya kan. Gue tetap masih bisa masak gitu. Iya. Masih bisa siapin makanan lah pokoknya pagi siang malam gitu. Mm-mm. Oh, Terus oke. awal-awal sih memang terus terang awal-awal ya berat banget. Mm-mm. Nggak punya mobil kan. Oh iya, bener. Terus kerjanya jauh. Hmm. Kalau naik transportasi umum Mm-mm. itu total 2 jaman. Wow. Jadi bolak-balik 4 jam. Hmm. Terus waktu gua diterima itu kan pas lagi winter kan Januari, lagi dingin-dinginnya Januari ke Waduh. Februari itu. Iya, iya. Peak gitu kan, peak winter Lagi kan? peaknya winter Mm-mm. gitu. Mm-mm. Nunggu terus karena dia di farm, jadi dia Mm-mm. nggak bisa punya transportasi umum, nggak bisa sampai ke dalam. Jadi gua harus naik Uber atau Lyft. Waduh. Sekitar 10 menit ke dalam lagi naik Uber. Mm-mm. Jadi ya biaya transportasi lumayan lah ya. Sama Mm-mm. Mm-mm. belum lagi karena kalau gua kerja, Mm-mm. gua titipin anak Oh. daycare, home daycare gitu. Hmm. Oke, Gitu. oke, oke. Itu juga hoki ketemunya. Jadi pas lagi Mm-mm. sering antar jemput anak-anak waktu belum punya kerja, Mm. gue lihat kalau ada ibu-ibu bawa anak banyak kan nanya Oh gitu. iya. Bukan nanya mau nanya dia rawat apa enggak, cuma ngobrol doang. Lama-lama Iya. dia bilang dia tuh kalau mau titip bisa nih gue home daycare. Oh ya, gue bilang gitu. Kebetulan banget Oh. gitu. Jadi anak-anak dititipin pagi, terus nanti anak-anak berangkat sekolahnya bareng sama itunya gitu ya, Bisa begitu kalau gue perawatnya. emang harus jalan pagi. Mm. Tapi kalau misalnya gue jalan di siang, karena gue Mm. kebanyakan kerjanya tuh jam 1 baru jalan. Oh, oke. Kalau gue jam 1 jalan, jadi gue anterin anak-anak, nanti dia yang jemput, terus ditaruh di rumah dia. Oh, Terus nanti lu tinggal pick baru up gue gitu ya. tinggal pick up gitu. Oke, oke, Sampai oke. lari-lari gue gitu kan, naik bus kan, takut terlambat jemputnya gitu. Lumayan sih. Gue ngertiin banget kondisinya. Uh, Karena gue juga waktu pertama 6 bulan di sini tuh nggak ada mobil sama kayak lu. iya. Dan gue udah mulai kerja, istri gue juga udah mulai kerja. Sama-sama panik gitu kalau udah lagi mau jemput, bisnya lama, terlambat. Waduh, nanti bisa diomelin di itu. Apa? Diomelin sama apa yang di before Benar-benar. afternya di sekolah gue. Iya, iya, iya. Betul, Cuman pernah ini kali gue baik terlambat sih. diomelin. Karena dia home Iya. daycare, jadi agak lebih fleksibel sedikit gitu loh. Iya, betul betul. Iya, Jadi iya. ya, terus kan karena gue yang lebih fleksibel Mm-mm. dibanding suami gue, jadi selalu gue yang pick up dan send. Jadi Mm. istilahnya gue yang send, gue yang pick up, terus pulang ke rumah cepet-cepet langsung masak. Begitu udah daily-nya Betul, betul. tiap Iya. hari. Kalau dia kan soalnya dia ke downtown, dari tempat kita ke downtown juga hampir sama 1,5 jam. Terus kan dia sekolah kan. Sekolah kadang-kadang Betul, dari pagi sampai sore betul. Iya. gitu. Mm-mm. Iya, itu benar guys. Jadi ini yang Margaret sharing tadi itu salah satu challenge yang paling berat tuh untuk kita yang baru datang kalau bawa keluarga ya. Karena kita nggak bisa tinggalin anak sendiri di rumah. Jadi Iya, udah harus cari before and afternya juga gitu benar-benar. ya. Itu Dan yang juga paling kalau lagi pusing. summer ya, summer ada summer camp. Kita harus ikutin summer camp juga kadang-kadang kan. Karena Gue liburannya nggak 2 bulan kan. gue Oh nggak nggak bisa bisa. Win, karena kan gue waktunya nggak fleksibel kan, bukan 9 to 5. Oh Jadi kalau iya. misalnya gue taruh anak-anak di summer camp, yang jemput siapa jam 3? Waduh. Iya, iya, iya. Gue mau kalau Benar-benar. summer campnya nginep. Ah, itu enak, nggak usah pusing ya seminggu ya. Kalau masih antar jemput Benar-benar. kali sekolah gitu kan, Hmm, udah gitu di tempat yang lain lagi ya, nggak deket rumah kan, berarti kan harus antar iya, naik mobil, belum punya mobil juga. Jadi betul, betul, gue nggak masukin summer camp karena siapa yang mau jemput? Nggak ada betul. Iya, gitu.
benar. Iya. Oke, itu menarik tuh ya. Jadi lu pertama udah mulai kerja tapi menemukan daycare yang bisa membantu menitipin gitu ya untuk Iya, anak-anak lo ya. Itu jadi menarik ada tuh. home daycare, nggak Ada harus home daycare daycare di ya. sekolah. Karena Betul, daycare betul. sekolah penuh. Nah, itu juga yang gue Alamin ngertiin ya. banget kondisinya ya. Sampai masuk waiting listnya sampai 6 bulan gue nunggu. Iya, betul. Nah, kalau saat ini anak-anak masih di home daycare itu atau udah ikut yang di sekolah punya tuh? Udah nggak di home daycare lagi, udah nggak di daycare sekolah juga. Oh, Karena sebenarnya kan terus terang daycare juga nggak murah ya. betul. 2 anak gitu, kurang lebih mau 800 kali 2 anak. Sebulannya tuh ya. Sebulannya. Betul. Iya. Jadi berusaha kalau bisa ya nggak masukin. Iya guys, itu sesuatu yang harus kalian consider tuh kalau kalian kesini ya. Misalkan suami sekolah, istri Iya. kerja, nah itu daycare untuk anak tuh di sini cukup mahal ya. Jadi Iya, memang ada sekolah yang menyediakan before and after ya. Jadi betul. bisa kita drop jam 7 pagi dan kita bisa jemputnya sampai jam 6 sore gitu. Benar, betul. Cuman itu biasa waiting listnya lama dan biayanya tuh nggak murah. Bener yang Biayanya tadi nggak Margaret murah. bilang. Betul, Benar. iya. Terus juga Mm, kesian ya anaknya sebenarnya ya kan. Jam 6 Betul. kali anaknya bangun ya. Iya, Jam 7 bangunnya udah pagi. desain. Iya, bener. Harus bawa snacknya banyak, bener gak? Buat seharian tuh. Benar. Iya. Nah, terus gini nih, sebenarnya banyak sekali juga yang teman-teman yang nanya ke sini kan ya, karena mereka tahu gitu, mereka banyak cari informasi, benar seperti yang lu lakukan, bahwa oh ternyata kalau spouse tuh kita bawa, mereka bisa kerja full time gitu ya. Sebenarnya Bisa. dengan spouse kerja full time itu cukup lumayan gak sih mensupport untuk ya pemasukan tambahan lah gitu ya, untuk biaya hidup gitu ya selama di sini gitu ya. Iya, lumayan banget sih, lumayan banget. Karena Hmm. kan kita bisa kerja full time ya, Mm-mm. kitanya. Kalau Mm-mm. suami kan yang sekolah cuma bisa kerja part time gitu. Jadi Iya, kalau mau dibilang spouse support banget kak, ya support banget untuk financialnya gitu. lumayan ya mensupport ya. Lumayan banget. Oke. Ngebantu banget lah. Iya. Tapi lu selama kerja waktu fleksibel ini, itu jadi kalau di in total tuh dalam seminggu tuh bisa berapa jam ya kurang lebih kira-kira? Awal-awal gue di sana part time, Part tapi time gue ya. hitungannya salary. Jadi gue Oh, nggak dihitung per salary. hour. Oke. Udah salary base ya, fixed base ya Iya, berarti ya. fixed base. Jadi Hmm. tulisannya sih 20 jam seminggu. Tapi Hmm. sebenarnya gue kerja nggak sampai 20 jam seminggu itu. Gitu. Aduh, Oke. ketahuan nggak nanti bos denger. Dia bukan orang Indonesia kan, bosnya? Bukan, Oh, Joyce. ini bahasa Indonesia, tenang. Iya. Iya, Oke. Jadi dapat yang fixed base ya, lumayan ya, lagi ya jadinya ya. lumayan lah. Jadi nggak ada hitung-hitungan, kan kurang nih atau apa gitu, nggak ada. Iya. Karena kan Gitu. setahu gua kan kalau misalkan di sini kan lu tahu sendiri kan kerja tuh Per hourly pay hour, banget kan, iya. ya nggak bener nggak? Kalau lu part time ya udah berarti dapat jamnya dikit kerja ya berarti income-nya juga kecil kan, Income-nya bener juga nggak? kecil, iya. Iya. Ya ini nggak ada. Ya kebetulan, makanya itu yang gue bilang gue juga merasa sangat beruntung karena salary-nya juga fix gitu kan. Terus sebenarnya jam kerjanya juga tulisnya segitu, tapi kerjanya juga nggak sampai segitu gitu. Iya. Sebenarnya. Bener. Waduh. Dia masih bilang kalau lebih ya tinggal bilang. Kalau misalnya gue ternyata seminggu lebih dari 20 jam, Iya. ya lu bilang nanti gue tambahin gitu. Lo hokinya gede. Gue jadi inget film di komik Donald Bebek ada si Untung. Aduh, amin dah. Awal-awal kan gue nggak tahu, maksudnya cara kerja di sini karena gue bingung kan. Kok sini fotografer kerja per jam begitu, bagaimana caranya orang ngedit? Masa gue harus hitungin jam gue ngedit mesti berapa lama gitu kan? Gue foto mesti berapa lama? Apa gue harus ngitung? Tapi gue di sono juga datang nggak sign in yang pakai jempol itu kan? Oh, benar-benar fleksibel banget ya. Jadi gue datang, pulang tinggal pulang. Gue juga bingung gitu sebenarnya. Terus gue mesti ngitungnya gimana gitu. Benar-benar trust base ya dia ya. Iya, jadi gue pertama gue hitung sendiri kan gue berapa jam. Jadi biar kalau ditanya, lu minggu ini kerja berapa? Tapi nggak pernah ditanya juga. Sampai akhirnya udah gue hapus tuh apps.
Maksudnya buat Iya, iya. catatan gue sendiri Ngerti? kan. Iya. Gue kerjanya Oh. sampai lebih gak sih atau Mm-mm. kurang? Kalau gue kurang gimana nih gitu? Kalau gue kerjanya Iya, kurang gimana ya? Nanti ditanyain bener-bener. lagi gitu. Oh, oke, oke, oke. Ternyata kan Menarik ya. enggak gitu. Menarik, menarik. Oke, oke. Ya guys, kita dapat sharing story yang bagus ya hari ini ya, bahwa Mm-mm. si Margaret ini ternyata dia bisa mensupport suaminya dengan bekerja juga ya di sini. Itu benar-benar guys, sesuatu yang kalian bisa pertimbangkan antara kalau mau berangkat sendiri atau berangkat bersama keluarga gitu ya. Nah, Iya betul. terus ada lagi nih pertanyaan nih berkaitan dengan karena bawa anak ya. Nah, kalau bawa anak, ketika anaknya mau daftar sekolah di sini tuh gampang nggak sih sebagai international student? Gampang, gampang Gampang banget. ya. Tinggal datang ke sekolahnya. Mm, Terus kita bawa kita punya visa itu yang mm, menyatakan si suaminya student kan. mm. Terus udah gitu bawa apa lagi ya? Kalau nggak salah imunisasi book ya atau apa saya Iya, lupa. betul. Kartu imunisasi anak ya. Langsung langsung udah dikasih tahu langsung tinggal masuk pas hari harus masuk ya masuk gitu. Nggak ada Iya, apa-apa. betul. Iya. Jadi Gampang banget. bener, emang gampang di sini prosesnya. Cuman tinggal memang bener yang tadi lu bilang, harus ada kartu imunisasi ya. Itu Iya, wajib banget kartu uh-uh. imunisasi di sini. Iya, sama emang yang sama itu surat yang menyatakan kalau lu tinggal di daerah mana baru boleh masuk sekolah Oh, ini gitu iya, kan. Sama surat betul. yang visa itu yang suaminya emang student, jadi emang Iya. student and working permit gitu Mm, menyatakan mm. Karena gitu. sekolah di sini tuh, sekolah anak tuh di sini ngikutin tempat tinggal kita, bener nggak? Kita nggak bisa pilih mau Betul. sekolah di mana, bener nggak? Iya, nggak bisa pilih. Jadi guys, kalau kalian mau, misalkan ada satu sekolah bagus nih yang kalian pengen anak kalian masuk di situ, nah kalian harus Tinggal tinggal di situ. antara beli rumah atau sewa rumah deket-deket situ deh gitu ya. Iya, jadi Dan harus bisa kalau sekolah yang bagus mahal lagi propertinya ya. benar, benar. Jadi mesti ngorbanin. Itu juga salah satu Mm-mm. yang kenapa kita akhirnya tinggal di daerah yang kita pilih yang Mm-mm. pertama itu. Mm-mm. Karena kita lihat, sekolahnya ratingnya bagus gitu kan demi Mm-mm. anak. Jadi ratingnya Mm-mm. bagus nih 10 gitu. Ya udah deh. Mm-mm. Jadi si Davidnya yang berkorban. Jadi makanya dia ke tempat kuliahnya lebih jauh kan, hampir 1,5 jam. Mm. Kalau nggak sebenarnya ada daerah yang lebih dekat gitu ke kuliah dia. Oh, oke, oke. Consideration anak lah ya pasti ya, Ya, benar nggak? consideration-nya itu biar anak-anak sekolahnya juga kan kita terus Mm. gue juga bisa jalan kaki nganterin anak. Kalau misalnya yang lebih Oke, jauh oke. nanti gimana gitu. Iya, iya, iya. Oke. Nah, ini by the way, selain lu saat ini, lu kan masih kerja ya sampai saat ini ya di tempat Masih yang itu masih ya. Hah. di tempat Nah, yang selain itu. itu lu ada juga ngejalanin sendiri ya, fotografi sendiri juga ya. Ngejalanin juga sendiri. Justru Hmm. balik lagi tuh kenapa gue seneng kerja di tempat ini, Hmm. karena seminggu cuma 2 kali, 3 Hmm. kali. Sisa harinya gue bisa side job foto yang lain. Oh, Gitu. oke, oke. Side job yang lu dalemin saat ini fotonya di bidang apa nih kalau boleh tahu nih? Di bidang Segmennya. makanan sama produk. Oh, makanan dan produk ya. Iya. Iya, gue rasa itu bidang yang nggak salah ya. Dalam arti saat ini ternyata kalau lu waktu itu pilihnya wedding, sekarang lagi mati nih bisnis wedding nih saat ini. Bener juga ya. Iya, sedangkan makanan jalan terus ya kayaknya ya. Bener juga, iya. Bener juga sih, gue juga baru pikirin Iya. karena gue nggak di bisnis wedding, jadi kan gue nggak kepikiran ya. Kalau Iya, wedding sekarang kan lagi drop banget karena corona. betul. Iya. Tapi awal-awal cukup sulit juga, Win. Soalnya satu nggak punya network, nggak punya siapa-siapa di sini kan. Jadi akhirnya pas gue lihat ke Toronto sini, gue bilang, waduh gila, Kanada ini masih ketinggalan banget ya sama Jakarta gitu. Jakarta itu restorannya sadis-sadis, interior sadis-sadis ya kan. Betul. Di Jakarta itu persaingannya ketat sekali. Kalau buka restoran fotonya jelek, orang mungkin nggak mau makan. Gitu. Betul. Jadi orang di Jakarta itu ngelihat begitu masuk, lihatnya foto, nggak mau baca kan, males baca orang Jakarta. Iya. Gitu. Betul. Begitu nyampe Toronto, kan udah punya ini ya, impian. Pokoknya gue mau foto lagi nih makanan di Toronto juga. Begitu nyampe Toronto, waduh, kok restorannya kayak gini ya? Pas lihat menunya, waduh gila, menunya tulisan semua ya, nggak ada fotonya. Kalaupun ada fotonya tuh yang kayak pakai handphone gitu. Atau pakai handphone?
Ya pokoknya fotonya tidak mewakili lah gitu. Oh, oke. Padahal restorannya ramai banget Iya. gitu. Apalagi kalau restoran Asian ya, Chinese, Asian gitu, kayaknya emang nggak mau invest di foto. Gitu. Karena kalau gue lihat orang di sini tuh belum teredukasi untuk apa sih, memarketingin, promosiin mereka punya barang lewat foto. Oh, oke. Termasuk jadi challenge juga buat gue saat itu. Nah, gue ngelihat orang Kanada, khususnya di Toronto ini, masih belum teredukasi kalau foto itu penting buat jualan mereka. Oh, oke. Sip. Iya. By the way, lu kalau misalkan nih ada orang yang tertarik nih pengen lihat portofolio nih, ini lu ada website gitu atau ada Instagram atau Facebook gitu? Iya, ada website, ada Instagram juga ada. Oh, oke. Nanti kalau gue cantumin di video ini nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Thank you. Oke. Iya guys, nanti kalian bisa lihat ya di description juga di channel ini nih. Kalau just in case kalian ada yang minat gitu ya. Kalau yang nonton ini lagi di Toronto gitu, butuh produk fotografi gitu ya, bisa kontak Margaret gitu ya. Atau pengen makan siangnya di foto gitu ya. Nah, gitu ya. Atau nggak harus foto produk juga kan ya, bener nggak? Iya, benar. Kalau nanti kalian summer lagi jalan-jalan gitu ke park, pengen difotoin di park juga bisa ya. Bisa. Iya, oke, sip Itu deh kalau gitu. benar-benar. Nah ini Gitu. kalau menurut lo nih ya saat ini lagi saat pandemik ini nih sebenarnya lagi banyak banget teman-teman dari Indonesia yang pengen ke sini gitu ya. Menurut lo sebenarnya kalau ngeliat kondisi lagi begini nih gimana sih? Masih feasible nggak sih buat kalau yang student yang lagi mau ke sini berangkat ke sini ke Kanada ini? Masih. Jadi ada beberapa teman juga baru nyampe nih. Oh. Ada yang baru nyampe, jadi kayaknya mereka tetap masih ada khusus buat mereka yang emang udah pegang visa student atau working permit gitu ya. Mereka tetap bisa datang kemari. Yang penting harus dikarantin dulu 14 hari dan lain-lain. Jadi tetap masih bisa datang. Tapi keluarga yang agak susah. Jadi ada teman kita satu, dia datang ke sini emang pertama nggak sama keluarga dulu sayangnya. Jadi dia datang sendiri sekolah. Nggak lama pandemik kan. Jadi sampai sekarang keluarganya nggak bisa datang. Waduh. Gitu sayangnya karena dia nggak apply bebarengan. Jadi mungkin itu salah satu tips juga buat yang mau kemari, lebih baik datang bersamaan gitu. Daripada nanti datang sendiri dulu terus baru mau nyusul, nggak taunya ditolak atau apa gitu. Jadi nggak bisa datang. Kalau dia sih kemarin karena pandemik ya. Pandemik ya isinya ya. Jadi keluarganya terhalang untuk datang kemari. Oh, oke. Gitu. Iya. Ini tips yang bagus banget nih. Ya kan, bahwa bener yang tadi lu bilang. Kalau mau berangkat ya kalau emang bisa bareng keluarga ya. Keluarga ya. Mungkin kan banyak di antara yang nonton ini mungkin yang kendalanya mungkin secara finansial gitu ya. Kalau berangkat bareng mungkin berat juga. Tapi jangan lupa bahwa spouse bisa kerja full time di sini, bener nggak? Bisa kerja full time gitu. Sebenarnya bisa kerja apa aja sih sebenarnya. Jadi waktu kita kemari juga ada temen yang sama gitu ya kayak kita. At least kerja di bawah tangan aja dapet gitu loh. Banyak lah yang mau nolongin kalau kerja-kerja yang asal jangan pilih-pilih. Ya, jangan picky ya. Jangan picky. Iya. By the way, kalau kita udah di Kanada nih ya, misalkan kita kerjanya juga harus di kitchen atau harus bersihin WC juga ya, so what gitu ya, bener nggak? So what gitu loh, nobody care gitu. Nobody cares ya, bener. Nggak seperti image kalau kita dulu gitu ya. Kayaknya kalau kita kerja kasar tuh jadi gimana gitu image-nya ya. Enggak gitu ya di sini, bener nggak? Enggak loh, jangan salah. Open juga buat yang teman-teman kita yang nanti mau ke sini gitu ya. Karena gue juga belajar banyak gitu dari tempat gue kerja yang sekarang. Itu nggak ada tuh. Dari cleaner, yang ngurusin kuda, yang ngurusin anjing, cleaner, semuanya sama rata. Nggak ada lu yang lebih penting daripada gue atau lu di bawah gitu. Nggak ada yang begitu. Semuanya sama. Dan mesti bosnya juga treat mereka tuh semuanya sama rata. Nggak ada yang kayak ngeliat lu cleaner gitu. Nggak. Cleaner juga penting gitu. Nggak ada cleaner, nggak jalan juga farmnya. Oh, by the way,
Tadi lu belum jelasin nih, soalnya tiba-tiba nanti yang nonton bingung, kok lu tadi sebutin anjing, kuda segala. Lu fotografi atau di kebun binatang nih? Ini ceritanya gimana nih? Benar-benar. Iya, lu kerjanya boleh tahu deh di apa perusahaan atau apa gitu. Gue kerja di farm. Dia kalau Wow. bahasa Indonesianya mungkin peternakan gitu ya. Nanti orang kirain gue kerjanya di kampung. Nah, peternakan hubungannya fotografi gimana tuh? Jadi sebenarnya gue juga bingung sih. Sebenarnya bilangnya farm atau peternakan. Karena kita punya farm, tapi sebenarnya kita di situ tuh shelter. Jadi tempat penampungan anjing. Tempat penampungan anjing di mana juga sekalian ada farm. Jadi kita punya kuda, sapi, babi, bebek, ayam, ada juga semua di situ, tinggal cari. Bener, udah hampir kayak kebun binatang. Jadi itu binatang-binatang yang sudah diabaikan gitu, di shelterin di situ? Iya, benar-benar. Jadi yang kayak sih ada babi yang baru diselamatin dari tempat potong jagal gitu. Oh gitu. Wow. Dongki dari Israel diimport ke Kanada. Serius? Gitu. Iya. Oh, pakai visa apa? Visa student Nggak atau ngerti, makanya justru itu. Enak ya, langsung sini, langsung jadi dapat PR. Dapat PR langsung. Dapat izin tinggal. Iya. Oke. Anjing-anjing juga banyak dari Amerika, dari Israel, diimport ke sini, lu bayangin. Oke. Wow. Banyak kan dari Israel sih anjingnya sih. Oke. Gitu. Jadi gue kerjanya di situ. Iya. Ini jadi buat yang nonton nih biar ngerti nih. Biar ngerti ya. Iya, hubungannya fotografi sama binatang apa nih? Kalau mau lihat foto-foto binatangnya gitu nanti ada di-share di IG gue yang lain khusus di binatang. Oh iya. Nanti kalian bisa lihat tuh ke IG-nya Margaret ya. Iya, kalau mau lihat nanti kan bingung fotoin apa sih di farm gitu kan? Iya, betul. Apa sih yang difoto gitu kalau di farm kayak apa sih? Benar. Iya. Tiap hari lihatnya kuda, babi, sapi, gitu, anjing. Oke. Iya. Beda banget ya, dulu di Jakarta susah tuh ya ngeliatin gituan ya. Aduh, tiap hari kalau di sini liatinnya begituan, tinggal main-main aja sama mereka. Iya. Oke. Gitu. Waduh, ini thank you banget nih waktunya nih udah sharing buat kita nih, Margaret. Sama-sama, Iya. Win. Nah, mungkin in the end nih sebelum kita akhirin video ini, lu boleh kasih ini nggak, mungkin motivations atau tips or trick buat kalau teman-teman yang lagi mau berangkat ke sini yang case-nya mirip seperti lu, bahwa lu akan bersama keluarga, suami akan sekolah dan bawa anak gitu. Tipsnya ya atau motivasinya ya. Mungkin harus kalau bisa suami istri juga harus kuat ya ikatannya gitu. Supaya jangan sampai ke sini terus nggak taunya jadi berantakan kan. Terus kedua mungkin persiapannya juga. Jadi begitu dari Indonesia pas ke sini harus udah dapat akomodasi kalau bisa gitu. Apalagi bawa anak kecil. Betul. Karena gue ngerasain banget kalau misalnya kita nggak ada akomodasi mesti tinggal dulu di Airbnb atau di mana terus cari-cari lagi kayak temen gue, soalnya ada kasus temen gue kayak gitu. Oh iya? Dua keluarga. Oh, jadi tinggal di Airbnb gitu? Tinggal di Airbnb dulu karena belum dapat tempat akomodasi kan, terus kan mahal biayanya juga. Terus sambil tinggal di Airbnb baru nyari di sininya gitu. Kosnya mahal ya jadinya ya? Kosnya jadi lebih mahal. Terus kan juga baru nggak tahu lokasi di mana kan. Jadi kalau bisa sih mungkin coba tanya-tanya dulu kan. Terus sekarang juga udah banyak yang dari Lee Servianto itu, jadi mungkin bisa kasih tips sama info-info di baiknya cari tempat tinggal di mana sih buat kita-kita yang orang Indo gitu. Oke. Gitu. Terus kalau udah sampai sini juga jangan takut, jangan give up gitu loh. Maksud gue kalau emang lo yang penting mental juga udah siap kan. Terus jangan takut malu kalau misalnya harus banting setir ke tempat yang lain. Kayak tapi kalau emang lu bisa dapat kerjaan yang seperti lu kerja di Indo atau yang kerja yang lu suka, ya itu kan mungkin lebih baik buat lu. Tapi kalau nggak bisa ya jangan sedih. Betul. Tuh, karena teman gue juga banyak yang kerjaannya beda. Akhirnya ganti-ganti sampai dia nemuin yang emang dia suka gitu loh. Jadi sama gitu. Kerja apa aja yang penting kerja dulu gitu. Nanti sambil jalannya waktu bisa dapat kerjaan yang kita pengen. Jangan mudah give up ya, bener. Jangan mudah give up gitu. Soalnya kan
karena pandemik, apalagi pandemik ya sekarang ya, emang rada-rada susah sih untuk yang hospitality and food and beverage kayak suami gue tuh sebenarnya sekarang kerjaannya kurang, maksudnya apa ya? Ya food and beverage gimana sih sekarang emang lagi susah. Betul. Iya. Ya tapi ya jangan give up, tetap jalanin aja. Betul. Iya. Oke guys, jadi itu tadi ya share-nya juga tips dan triks dan motivasi yang udah diberikan oleh Margaret ya. Jadi bagi kalian semua yang sedang lagi planning untuk berangkat ke sini, tetap semangat dan juga jangan give up dan cari info sebanyak-banyaknya. Salah satunya dengan nonton video-video seperti ini. Benar gak? Iya benar-benar. Ini video yang sangat bermanfaat ya. Betul. Oke, kalau gitu ya. Sampai jumpa di video berikutnya guys ya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, and comment ya. Oke, bye.